Ada 6 orang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. 2 orangnya itu adalah pesohor. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, perkembangan penanganan perkara Timah 2015-2022. Apakah sejauh mana kalau semua istri bisa dikenakan, ya kasihan dong istri-istri se-Indonesia. Suami korupsi, dimakan sama istri, anak ikut-ikutan, hancur juga kan gitu. Heboh Kejagung sebut 2 nama artis besar disebut ikut terima korupsi timah. Mak Jelek tak terima dituding terseret kasus korupsi Harvey Muiz. Raffi Ahmad beri jawaban menohok. Sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, benar-benar dari bawah. Aset-aset disita hingga dikabarkan numpang di rumah orang tua sampai dicekal ke luar negeri. Oto Hasibuan prihatin dengan kondisi Sandra Dewi. Kita terlalu dini kalau kita tuduh istri ikut, karena kadang-kadang kan istri itu kan juga nggak tahu menahu soal apa yang dikerjakan suami kan. Taunya istri dapat duit, itu dipakai, ya kan? Kasus mega korupsi timah masih menjadi sorotan publik setelah geger tertangkapnya suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz hingga Crazy Rich Pig Helena Lim. Kini publik kembali digegerkan dengan pernyataan Kejaksaan Agung soal nama-nama baru yang ikut terseret. Disebutkan oleh Ketua Umum National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna, nama-nama calon tersangka baru ini beberapa diantaranya merupakan artis ternama di Indonesia. Disebut ada 2 nama artis besar Indonesia yang ikut terseret. Ada 6 orang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. 2 orangnya itu adalah pesohor. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, perkembangan penanganan perkara Timah 2015-2022. Mendengar kabar tersebut, banyak warganet yang rame-rame menduga-duga. Bahkan tak sedikit warganet yang langsung menanyakan ke media sosial artis Raffi Ahmad. Dalam unggahan Raffi di mana sang artis memamerkan mobil mewah barunya, warganet pun menyinggung soal hasil timah. Ramai namanya ikut dikaitkan. Raffi Ahmad pun geram. Ditemui, ia pun memberikan jawaban menohok. Ia mempersilahkan untuk membuktikan tuduhan tersebut. Namun Raffi mengaku sedih diberitakan seperti itu karena ia sudah 25 tahun berkarir di dunia hiburan. Aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, benar-benar dari bawah. Di sisi lain, nasib pilu tengah dirasakan Sandra Dewi pasca sang suami ditetapkan menjadi tersangka. Kemewahan yang selama ini dirasakan kini justru berbanding sebaliknya. Kejagung siap miskinkan Sandra Dewi. Kemarin mobil-mobil mewah hadiah ultah dari sang suami telah disita. Tak cuma mobil, uang puluhan miliar hingga emas. Serta Sandra Dewi harus keluar dari rumah besarnya tersebut. Tak hanya itu, Sandra juga terancam ikut mendekam karena disebut ikut menikmati hasil korupsi. Bahkan demi agar Sandra Dewi tak kabur ke luar negeri, berbagai pihak mendesak Kejagung untuk mencekal sang artis. Inilah detik-detik berbagai pihak yang menginginkan Kejagung agar segera mencekal Sandra Dewi. Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU mengenakan pada Sandra Dewi yang mana terbiasa hidup dalam kemewahan, kini Sandra Dewi tengah melewati masa-masa sulit, terlebih mendapatkan hujatan dari seluruh warganet. Pengacara kondang Oto Hasibuan pun ikut prihatin dengan kondisi Sandra. Menurut Oto Hasibuan, belum tentu Sandra Dewi tahu apa yang dilakukan sang suami. Sebagian istri hanya tahu diberi nafkah dan digunakan. Kalau semua istri bisa dikenakan, Oto pun mengaku kasihan kepada seluruh istri-istri se-Indonesia yang ikut menanggung saat suami korupsi karena ikut makan. Terlalu dini kalau kita tuduh istri ikut, karena kadang-kadang kan istri itu kan juga nggak tahu menahu soal apa yang dikerjakan suami kan. Taunya istri dapat duit, ya tentu dipakai, ya kan. Namun hal tersebut berbeda jika Sandra Dewi ikut andil kerjasama dan ikut mentransfer. Lantas akankah Oto Hasibuan bakal dampingi Sandra Dewi menjadi pengacaranya? Entahlah. Kalau semua istri bisa dikenakan, ya kasihan dong istri-istri se-Indonesia. Suami korupsi, dimakan sama istri, anak ikut-ikutan, hancur juga kan gitu.
Diketahui Oto Hasibuan kini memang memiliki kesibukan yang padat. Ia sampai menolak beberapa kasus besar karena kesibukannya yang padat. Sosok Oto Hasibuan sendiri dinilai sebagai pengacara yang bijak dan begitu menyayangi keluarga. Pada kelahiran cucunya, Oto ikut hadir menemani. Bahkan Oto Hasibuan sempat memimpin doa keluarga. Di momen tersebut seluruh keluarga menangis terharu bahagia kelahiran baby Kiara.